I put my armor on, I'll show you that I'm unstoppable. Masa prenatal adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. Masa ini dibagi menjadi dua periode, yaitu masa embrio dan masa fetus. Masa embrio adalah masa sejak konsepsi sampai usia kandungan 8 minggu, sedangkan masa fetus adalah masa sejak kandungan usia 9 minggu sampai dengan kelahiran. Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, berkaitan dan saling berkesinambungan yang dimulai sejak pembuahan sampai dengan dewasa. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Sedangkan secara biologis, kehidupan manusia dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur dengan sel spermatozoa. Kedua sel tersebut telah bersatu, tumbuh dan berkembang dalam organ reproduksi wanita atau yang sering disebut dengan rahim. Sel telur diproduksi dalam gonad wanita, sedangkan sel spermatozoa diproduksi dalam gonad pria. 1. Proses pembuahan. Kemungkinan terjadinya pembuahan telah ditentukan secara alamiah. Sekali dalam 28 hari, sel telur dalam salah satu indung telur menjadi masak dan bergerak pelan masuk ke dalam rahim. Perjalanan ini memakan 3-7 hari. Apabila dalam perjalanan tersebut tidak terjadi pembuahan, maka sel telur tersebut akan mati dari dalam rahim. 2. Lama masa prenatal. Periode prenatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu, yang dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. 3. Urutan perkembangan dalam masa prenatal. Urutan perkembangan dalam masa prenatal tidak dapat diubah lagi, yaitu kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, alat kelamin, dan alat-alat yang berkembang dengan urutan tertentu, dan juga kurang lebih pada usia konsepsi yang sama pada semua fetus. Pertumbuhan yang teratur ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua fetus selalu dapat memutar kepala terlebih dahulu sebelum mereka dapat melencangkan kepalanya. 1. Faktor lingkungan. Faktor eksternal yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal antara lain: yang pertama, sinar ronsen dapat mempengaruhi tingkah laku motorik, kemudian gerak bebas, pembuangan, aktivitas, dan belajar diskriminatif. Akibat penyinaran memiliki hubungan dengan usia kehamilan. Semakin banyak dosis penyinaran, semakin buruk akibatnya. Yang kedua, pemakaian obat-obat penenang seperti softenone dapat mengakibatkan cacat berat. Penelitian antara tahun 1959 sampai dengan 1962 menemukan bahwa cacat yang disebabkan terjadi antara hari ke-34 dan ke-50, jadi antara minggu ke-5 dan ke-7 usia kehamilan. Kemudian yang ketiga, usaha-usaha pengguguran kandungan dengan menggunakan obat-obatan yang lain pada usia kehamilan awal dapat menyebabkan gangguan-gangguan perkembangannya. Lalu yang kedua, ketegangan emosional dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada fetus. Yang pertama, penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa wanita dengan susunan saraf otonom yang labil mempunyai fetus yang paling aktif. Kedua, fetus yang aktif pada waktu dilahirkan memiliki berat badan yang kurang serta menunjukkan masalah-masalah makan. Kemudian yang ketiga, tahayul. Ada anggapan bahwa sewaktu ibu sedang hamil, suaminya membunuh seekor ular. Maka anak yang akan dilahirkan kulitnya bersisik seperti ular juga. Selain itu, ibu hamil seperti ngidam, misalnya menginginkan makanan, buah-buahan yang masam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan.
Supaya bayi dilahirkan sehat, maka ibu merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis, juga menjauhkan dari bahaya-bahaya dalam kehamilan.